Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hilda Ayuningsih ini 40014180777. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum protein dan asam amino. Di sini ada dua praktikum, yaitu pertama uji bioret dan juga uji santroproteat. Nah, yang pertama itu tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama itu adalah untuk membuktikan adanya ikatan peptida. 2. Menganalisis kandungan asam amino bergugus aromatik atau benzina melalui uji santroproteat pada tayangan video. Kemudian alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum uji bioret dan uji santroproteat itu ada yang pertama pada uji bioret, alatnya itu ada tabung reaksi, pipet tetes 1 buah. Kemudian untuk bahan uji bioret itu ada NaOH 10%, CuSO 42%, telur, susu sapi, ikan, daging sapi, beras tumbuk, kacang tanah, beras giling, gandum utuh, jagung, kacang kedelai, dan juga biji-bijian. Nah, untuk uji santroproteat itu ada alatnya ada tabung reaksi, kemudian pemanas, ada spiritus, dan juga ada pipet. Untuk bahannya itu ada glisin, tirosin, beta-alfanin, alfa-alini, fenol, HNO3, dan NaOH 10 molaritas. Nah, kemudian yang pertama itu kita akan melakukan praktikum uji bioret ini menggunakan lab virtual PET. Untuk linknya sudah disediakan di diktat praktikum protein. Langsung saja ini pertama-tama kita akan menyiapkan 5 tabung karena ini baru 3 tabung, kita tambahkan 2 tabung lagi, 1, 2. Kemudian kita ganti sambelnya, yang pertama itu udah benar, sambelnya telur, kemudian yang kedua kita ganti sambelnya susu sapi, yang ketiga kita ganti ikan, yang keempat kita ganti daging sapi, dan yang kelima kita ganti beras tumbuk. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita tambahkan larutan natrium hidroksida atau NaOH sebanyak 1 tetes ke dalam sampel yang pertama. Kemudian kita tambahkan CuSO4 juga 1 tetes pada tabung yang pertama. Untuk tabung yang kedua, itu sampelnya ada susu sapi, kita tambahkan NaOH sebanyak 1 tetes. Sampai tetes, kemudian sama CuSO4 juga 1 tetes. Jangan lupa. Nah, jangan lupa untuk diaduk. Tabung 1 juga tadi, jangan lupa untuk diaduk. Untuk tabung yang ketiga itu ikan, kita tambahkan juga NaOH 1 tetes, kemudian ada CuSO4 juga 1 tetes, kemudian jangan lupa untuk diaduk juga. Untuk tabung keempat itu ada daging sapi. Pertama itu kita akan menambahkan larutan NaOH natrium hidroksida sebanyak 1 tetes, kemudian larutan CuSO4 1 tetes. Jangan lupa diaduk. Nah, untuk tabung 5 itu kita tambahkan juga NaOH natrium hidroksida 1 tetes, kemudian CuSO4, kesulfat itu juga 1 tetes. Jangan lupa untuk diaduk. Nah, terlihat kan hasilnya bahwa pada tabung 1, tabung 2, tabung 3, tabung 4, dan juga tabung 5 ini juga udah berubah warna. Itu
itu berubah warna menjadi ungu. Tetapi untuk tabung 1 dan tabung 2 itu warna ungunya lebih pekat dibandingkan tabung 3, 4, dan juga 5. Kemudian kita uji tabung yang ke 6, 7, 8, dan juga 9. Kita ganti itu aja. Kemudian ini kan baru 3 tabung, kita tambah 1 tabung lagi. Karena tadi yang terakhir itu sampelnya beras tumbuk, kemudian untuk sampel yang ke-6 itu ada kacang tanah, tabung ke-7 ada beras giling, ke-8 ada gandum utuh, dan ke-9 ada jagung. Pertama-tama itu kita sama seperti yang tadi, kita tambahkan larutan NaOH sebanyak 1 tetes, kemudian CuSO4 juga 1 tetes, dan jangan lupa untuk diaduk. Kemudian untuk tabung yang ke-7 kita tambahkan juga natrium hidroksida 1 tetes, kemudian CuSO4 1 tetes. Jangan lupa untuk diaduk. Nah, kemudian untuk tabung yang ke-8 itu ada gandum utuh, kita juga tambahkan NaOH sebanyak 1 tetes, dan juga CuSO4 tembaga 2 sulfat itu 1 tetes, dan jangan lupa untuk diaduk. Kemudian tabung yang ke-9 itu ada jagung. Kita tambahkan pertama itu 1 tetes NaOH, kemudian CuSO4-nya juga 1 tetes. Jangan lupa untuk diaduk. Nah, kemudian kita lanjut ke tabung yang ke-10 dan ke-11. Kita ganti saja ininya ya. Nih, ini karena ada 3 tabung, kita hapus saja tabung yang terakhir yang ketiga. Untuk tabung yang terakhir tadi kan jagung, berarti ini kita isi dengan kacang kedelai. Kemudian untuk tabung yang ke-11 itu kita isi dengan biji-bijian. Untuk tabung yang ke-10 kita juga tambahkan NaOH sebanyak 1 tetes dan juga CuSO4 sebanyak 1 tetes, dan jangan lupa untuk diaduk. Nah, untuk tabung yang terakhir juga 11 biji-bijian, tambahkan NaOH tadi 1 tetes, kemudian CuSO4 juga 1 tetes, dan jangan lupa untuk diaduk. Dan tunggu perubahannya. Nah, untuk tabung yang pertama tadi, kelima tabung yang pertama ada telur, susu sapi, ikan, daging sapi, dan juga beras tumbuk itu hasilnya positif terhadap uji biuret, yaitu berwarna ungu. Kemudian untuk tabung yang ke-6, 7, 8, 9 ada kacang tanah, beras giling, gandum utuh, dan juga jagung itu juga warnanya berubah menjadi ungu. Dan untuk yang terakhir itu ada kacang kedelai dan biji-bijian itu warnanya juga berubah menjadi ungu. Jadi, kesemua sampel itu positif mengandung uji biuret. Hasil dan pembahasannya yaitu reagen yang digunakan dalam praktikum uji biuret yaitu biuret, di mana reagen ini didapatkan dengan mereaksikan larutan NaOH dan juga CuSO4. Pada uji biuret ini bertujuan untuk menunjukkan adanya ikatan peptida pada suatu protein, di mana reaksi positif pada uji protein ini ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi ungu. Adanya ikatan peptida mengindikasikan adanya protein karena asam amino berikatan dengan asam amino lainnya. Melalui ikatan peptida membentuk protein, di mana ikatan peptida merupakan ikatan yang terbentuk ketika atom karbon dari gugus karboksil suatu molekul berikatan
dengan asam nitrogen dari gugus asam amino molekul lain. Atau dapat artikan bahwa ikatan peptida atau ikatan amida adalah ikatan kovalen yang terbentuk antara dua molekul ketika gugus karboksil CO dari molekul yang satu bereaksi dengan gugus asam amino dari molekul air dengan melepaskan suatu molekul air. Reaksi ini tergolong sintetis dehidrasi. Itu penggabungan dua molekul monomer dengan melepaskan suatu molekul air. Reaksi ini dikenal sebagai reaksi kondensasi dan umumnya terjadi pada molekul asam amino. Nah, dari ke-11 sampel tadi yang sudah dipraktikumkan menggunakan lab virtual PET itu hasilnya menunjukkan bahwa positif. Nah, pada kesemua sampel itu kan menunjukkan positif. Tadi kan menambahkan satu tetes NaOH dan CuSO4. Kemudian dari hasilnya itu kan menunjukkan dengan adanya warna ungu pada bagian larutan. Dan warna ungu atau violet yang dihasilkan itu ada yang lebih pekat dan ada juga yang ungunya biasa. Hal ini dikarenakan karena ikatan peptidanya masih terjaga tanpa adanya proses pemanasan. Warna ungu terbentuk karena Cu2+ yang berasal dari bereaksi biuret CuSO4 bereaksi dengan gugus CO dan NH dari rantai peptida penyusun protein membentuk warna ungu dalam keadaan basah atau penambahan NaOH. Jadi warna yang lebih pekat itu proteinnya lebih banyak. Kemudian uji yang kedua yaitu uji santoproteat. Uji santoproteat ini kita melihat dari YouTube melihat dari YouTube uji santoproteat. Pada uji santoproteat ini ada 5 sampel. Yang pertama itu ada sampel tirosin, glisin, beta-alanin, alfa-alkanin, dan juga fenol. Nah, dari kelima sampel tersebut itu yang positif itu tirosin dan fenol. Pertama-tama, tujuan dari uji santoproteat itu apa? Tujuannya itu adalah untuk menunjukkan keberadaan gugus benzena, di mana asam amino yang mengandung cincin aromatik membentuk turunan nitrogen yang berwarna kuning pada pemanasan dengan asam nitrat, pekat, garam-garam dari turunan berwarna jingga atau orange. Pada praktikum kali ini itu menggunakan beberapa sampel tadi, 5. Tirosin, glisin, beta-alanin, alfa-alkanin, dan juga fenol. Nah, pada percobaan fenol, pertama-tama kan tadi mengambil fenol 0,5 ml, kemudian menambahkan HNO3 0,5 ml, dan kemudian dipanaskan. Setelah itu didinginkan sekitar 5 menit. Dan kemudian menambahkan NaOH 10 molaritas sebanyak 20 tetes pada sampel. Prinsip dari uji santoproteat ini ialah larutan asam nitrat pekat ditambahkan dengan hati-hati ke dalam larutan protein. Nah, setelah dicampurkan terdapat endapan putih yang dapat berubah menjadi kuning bila dipanaskan. Percobaan uji santoproteat menggunakan HNO3 pekat yang berfungsi sebagai penyebab terjadinya reaksi nitrasi. Karena ini benzena dari asam amino akan bereaksi dengan HNO3 menghasilkan warna kuning tua. Hasil dari percobaan didapatkan bahwa fenol itu mengandung inti benzena karena dilihat dari struktur fenol yang terdiri dari gugus benzena dan hidroksil, dan juga hasilnya yang menyatakan bahwa fenol itu berwarna kuning tua. Kemudian untuk yang praktikum beta-alanin, alfa-alkanin, dan juga glisin itu praktiknya sama dengan menambahkan masing-masing sampel 0,5 ml, kemudian menambahkan larutan HNO3, kemudian dipanaskan, didinginkan, dan setelah itu menambahkan larutan NaOH 20 tetes di plat tetes. Dan hasilnya itu tidak menunjukkan bahwa alfa-alkanin itu tidak mengandung gugus benzena. Soalnya apa? Karena hasil akhirnya itu bahwa beta-alanin, alfa-alkanin, dan glisin itu berwarna putih. Jadi tidak menunjukkan adanya gugus benzena pada larutan tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Jadi kesimpulannya di sini bahwa
Dari ke-11 sampel uji biuret tadi, semuanya positif mengandung uji biuret. Kemudian untuk uji santoproteat, dari ke-5 sampel yang positif mengandung uji santoproteat itu ada fenol dan juga tirosin. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.